Ini benar apa enggaknya ya di usia 40 terasa di wanita. Halo Niti, ketemu lagi bersama Bu Rosa. Dan pastinya di video kali ini dan video-video sebelumnya ada beberapa hal yang bisa mungkin kalian kutip ya. Dan yang kali ini mungkin ada pertanyaan ataupun yang dirasakan oleh kaum wanita nih, yang biasanya umurnya 40 tahun ke atas. Aduh, umur aku berapa? Ya, di usia 40 tahun ke atas itu tubuh wanita memang mulai mengalami penurunan sayangku ya. Penurunan hormon ya, estrogen. Hormon ini bukan cuma penting buat untuk kesuburan, tapi juga menjaga kesehatan ya, untuk kita berhubungan intim, termasuk buat dinding kewanitaan juga dan saluran kemih ini sayangku ya. Nah, tapi ketika estrogen ini menurun, pasti ada perubahan lah ya. Tidak akan seperti ketika si hormon itu lagi bagus-bagusnya ya. Kayak ini aja lah, kalau mesin itu kalau lagi baru-baru usianya masih muda, kayaknya itu bisa apa ya, berfungsi lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu kan ya, karena masih seger. Kalau mesin sudah lama dipakai lama kelamaan ya pasti ada keluhannya juga. Nah, dan ketika estrogen menurun itu ya netiku ya, banyak hal yang terjadi, diantaranya dinding kewanitaan itu dan uretera kalau nggak salah jadi lebih tipis, bukan tipis ya, tipis kali ya, dan lebih kering gitu kan. Kemudian juga bakteri jahat lebih mudah masuk. Kemudian juga imunitas di lokal di area kewanitaan itu menurun. Nah, jadi kadang suka ada yang terasa nggak kalau misalkan kena anyang-anyang gitu ya. Anyang-anyang itu apa ya, sakit pipis. Kadang juga di 40 itu ada yang terkena infeksi saluran kemih gitu kan ya. Kemudian juga kadang ya hal-hal yang kurang baik terasa di area kewanitaan gitulah ya. Nah, kemudian juga belum juga otot-otot panggul itu mulai melemah sayang ya, membuat sebagian wanita itu susah untuk mengosongkan kandung kemih. Jadi ya bisa jadi sarang bakteri juga. Nah, kalau kalian sering merasa buang air sering buang air kecil, terus perih dan lain sebagainya, tidak tuntas, bisa jadi itu awal ISK ya. Jangan dianggap sepele. Dan ada tips-tipsnya sayangku ya, biar si penyakit ini bisa bukan dihalangi, bisa diminimalisirkan gitu kan, biar tidak terjadi sama wanita yang usianya udah 40 plus apa. Ya, sederhana saja sih sebetulnya. Kalau kalian itu kadang suka males ya, aku juga sendiri kadang gini, kalau lagi tidur pengen pipis itu males bangun sayang, sampai kerasa ngejendul gitu ya, di sini sampai kerasa ada kayak yang sakit lah ya gitu ya, ada yang ngejendol gitu kan ya. Nah, itu nahan pipis gitu karena malas gitu kan. Nah, tapi alangkah baiknya jangan kebiasaan sering menahan pipis gitu kan. Yang namanya menahan pipis itu akhirnya ya seperti itu, nanti akan sakit anyang-anyangan. Nah, kemudian juga banyak minum air putih ya, itu lebih baik. Kemudian nanti juga saat keluar urinnya juga akan bagus, bersih gitu kan. Selain untuk kewanitaan juga ya pastinya untuk membersihkan ginjal gitu kan. Kemudian juga jaga kebersihan area kewanitaan. Banyak tuh orang-orang yang berpersepsi bahwasanya membersihkan, menjaga kebersihan area kewanitaan itu dengan caranya menggunakan sabun pembersih. Boleh, ada sabun pembersih khusus untuk area kewanitaan itu, boleh dilakukan, tapi jangan sering-sering. Karena apa? Pada akhirnya akan membunuh bakteri yang baik yang seharusnya ada di misfi gitu kan ya. Jadi yang bakteri yang jahatnya hilang, yang bagusnya juga jadi ikut-ikutan gitu, yang seharusnya memang ada menjaga keasaman dan pH di area misfi gitu kan ya. Alangkah baiknya digunakan seperlunya saja, jangan terlalu sering, jangan setiap hari. Kalau biasanya sih, kalau aku ya, kalau misalkan mau menggunakan sabun pembersih di area kewanitaan, biasanya kalau lagi mau gitu kan ya, biar ada aromanya tercium gitu ya, tapi tidak menghilangkan aroma khas perempuan ketika mau gitu kan ya.
Kemudian juga jangan sampai apa ya, membersihkan itu ugal-ugalan banget gitu kan ya, gitu kan. Jadi wah digosok-gosok, jangan. Itu menjaga area kewanitaan bukan seperti itu gitu kan ya. Tapi yang jelas seperti di video-video sebelumnya sudah dijelaskan untuk menjaga area kewanitaan biar tetap baik itu seperti apa kan sudah ada ya, dengan cara ganti celana dalam itu sehari itu bisa 3 kali gitu kan. Kemudian setelah pipis itu dikeringkan untuk wanita, ini khusus wanita ya, dikeringkan kembali biar tidak tumbuh jamur ataupun bakteri, karena di area kewanitaan itu kita tahu semua di situ lembab ya gitu kan ya. Dan susah kering karena tersembunyi dan kegencet di tengah-tengah gitu ya, dilempit gitu kan ya di tengah-tengah. Beda kalau laki-laki kan menonjol dan gundal gandul, jadi bisa kering lah ya istilahnya, bisa terbebas gitu kan. Beda kalau dengan perempuan. Nah makanya dari itu buat kalian semua yang memang usianya di 40 tahun, yuk jaga kesehatannya biar tidak terkena ISK, biar tidak kena anyang-anyangan. Dan tips-tipsnya sudah ada seperti yang tadi disebutkan oleh Ambu Rosa. Tapi ini buat kalian semua, misalkan punya tips yang lainnya silahkan ditunggu di kolom komentar ya. Baik di video ini, nanti di bawah kita ditunggu komentarnya. Dan yang pasti selalu dukung video Ambu Rosa. Caranya seperti apa? Like, comment, share, subscribe-nya dong ya. Dan komentar sudah pasti ditunggu. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada yang video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.